Gitu karena sudah jam 8, kita langsung mulai aja ya meskipun ini partisipannya baru 16 ya. Silakan yang lainnya segera diundang. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas pengganti kita ya pada pagi ini. Oke, kemarin kita sudah belajar sampai ini ya sifat-sifat gelanggang ya setelah membahas beberapa contoh subgelanggang ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas sifat-sifat dasar di antaranya bahwa identitas dari penjumlahan, yaitu unsur nol itu pasti tunggal. Dan kalau gelanggang itu punya unsur kesatuan, berarti unsur kesatuannya juga tunggal ya. Yang kedua, inverse penjumlahan itu juga tunggal ya. Dan kalau dia gelanggang pembagian, berarti inverse perkaliannya juga tunggal. Ya. Lalu negatif dari negatif A itu sama dengan A. Dan kalau R itu punya inverse perkalian, gelanggang pembagian, berarti A inverse inverse itu sama dengan A untuk setiap elemen A yang tidak sama dengan nol. Dan terakhir, kemarin kita belajar bahwa A kali B inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse ya kalau di grup ya. Kalau di gelanggang juga sama apabila R itu gelanggang pembagian ya. Nah ini maaf saya lupa nuliskan bahwa harusnya A sama B-nya tidak bukan nol ya. A sama B-nya bukan elemen nol sehingga bisa diinverskan. Kalau yang negatif, ini tetap negatif A ditambah negatif B karena penjumlahan itu bersifat komutatif ya. Oke, next. Kemarin kita ada sifat-sifat dasar ya bahwa setiap unsur kalau kalian kalikan dengan unsur nol, itu hasilnya jadi unsur nol itu sendiri. Lalu A kali negatif B sama dengan negatif A kali B sama dengan negatif AB. Negatif A kali negatif B sama dengan AB sendiri ya. Kemarin sifat satu sampai sifat 3 sudah dibuktikan. Sekarang kita akan mencoba membuktikan sampai sifat ke-8 ya. Dimulai dari sifat keempat. Oke, kira-kira bagaimana caranya membuktikan bahwa satu tidak sama dengan nol? Tunggu bentar. Satu kan jelas-jelas nggak sama dengan nol ya. Ya kalau bilangan. Nah sekarang kalau gelanggang. Sebelum kita membuktikan, apakah ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya satu tidak sama dengan nol? Silahkan. Identitas perkalian tidak sama dengan identitas penjumlahan, Pak. Oke, betul Dava. Identitas perkalian dan identitas penjumlahan itu tidak mungkin sama ya. Seperti itu. Oke, sekarang ada yang punya ide bagaimana membuktikannya? Dava barangkali tahu gimana cara membuktikannya? Di sini kan kita mau membuktikan pertidaksamaan ya, bahwa satu tidak sama dengan nol. Cuma biasanya kita kalau membuktikan pertidaksamaan kan sulit ya, lebih mudah membuktikan persamaan kan? Kira-kira kalau kita membuktikan nomor 4 ini menggunakan persamaan, berarti kita pakai metode pembuktian apa kira-kira? Pakai kontradiksi ya, Pak. Betul, Fatin. Kita menggunakan kontradiksi. Berarti bagaimana cara mengatakannya? Dengan kontradiksi, andaikan Satu sama dengan nol. betul, andaikan satu sama dengan nol. Nah, di sini idenya ada sifat yang menarik nih yang berlaku ya. Di sini saya bantu dikit. Maka untuk setiap A elemen R, untuk setiap anggota gelanggang tersebut, dan di sini khusus saya mau tekankan, termasuk untuk A tidak sama dengan nol ya. Jadi ini harus berlaku untuk A sama dengan nol maupun A tidak sama dengan nol karena nanti kontradiksinya tabrakan sama ini nanti ya. Berlaku. Oke, kira-kira persamaan satu sama dengan nol bisa kita apakan ya? Ada ide? Kita kan ambil elemen nih. Ambil elemen di gelanggang itu, terus ada persamaan satu sama dengan nol. Ada ide? Diapakan persamaannya? Nafa atau Fatin ada ide gimana kira-kira?
Kira-kira A diapakan nih sama satu sama dengan nol? Dikali nggak, Pak? Betul, dikalikan ya. Kalau dikalikan berarti jadi apa? A1 sama dengan A0. Oke, A kali satu sama dengan A kali nol kan ya? Terus berarti jadi apa nih persamaannya? A sama dengan 0. A kali satu kan sama dengan A. Terus kemarin udah dibuktikan bahwa A kali nol sama dengan nol ya. Nah, apa masalahnya? Kontradiksi dengan pernyataan di awal bahwa A-nya tidak sama dengan nol, Pak. Iya, betul Moh ya. A-nya kan nggak mesti nol. Lah kalau satu sama dengan nol ini berarti meraksa elemennya cuma unsur nol doang kan? Nggak bisa dong, ya kan? Ya. Ini adalah sebuah kontradiksi karena mengharuskan A itu sama dengan nol. Padahal sifat di atas juga harus berlaku untuk A tidak sama dengan nol. Ya sudah ya. Ini saya kasih warna merah karena ini kontradiksinya. Oleh karena itu, satu tidak sama dengan nol ya. Selesai. Gitu ya. Terbukti. Oke. Nomor 5. Ada yang mau mencoba membuktikan min satu kali min satu sama dengan satu? Saya kasih petunjuk itu tinggal pakai sifat sebelumnya. Pakai yang mana coba? Membuktikan bahwa min satu kali min satu sama dengan satu. Sifat yang mana coba? Yang tiga bukan, Pak? Betul Zidan. Gimana caranya pakai sifat yang nomor 3? Tinggal Jadi diganti ya, aja, Pak. Satu. A-nya diganti jadi satu, B-nya diganti satu. iya benar ya. Tinggal pakai sifat nomor 3, A-nya satu, B-nya satu kan? Ya, selesai. Jadi, kalau untuk yang bukti 445, ini saya kasih space dulu. Oke, mengingat bahwa minus A dikali minus B sama dengan AB, maka dengan memilih A sama dengan B sama dengan satu diperoleh, berarti jadi apa nih berarti? Min satu kali min satu sama dengan? Satu kali satu. Betul, satu kali satu sama dengan satu, ya. Terbukti kan? Gampang ya? Jadi kemarin yang susah itu kalau nggak salah cuma dua sifat pertama doang. Sisanya kelihatan ya, nggak terlalu sulit ya. Begitu. Ini terbukti. Nah, sekarang sifat 446. Nah, sebenarnya sifat 446 ini ada prosesnya. Tapi karena kita sudah membuktikan sifat sebelumnya, ini juga gampang. Untuk membuktikan sifat nomor 6, kita pakai sifat yang mana coba? Pakai yang dua, bukan, Pak? Betul, Abdan. Pakai nomor 2. Gimana caranya? Berarti misalin B-nya di sini sama dengan satu, Pak. Jadi eh, kan B sama dengan satu, maka min satu kali A sama dengan minus A kali satu sama dengan minus A. Oke, Abdan. Betul ya. Nah, cuma saya di sini kurang lengkap ya. Itu kan min satu kali A. Ini juga sama dengan A kali min satu ya seharusnya ya. Oke. Sip. Jadi, kita punya bahwa seperti ini ya. Mengingat bahwa kemarin kita udah belajar ya bahwa minus A dikali B itu sama dengan negatif dari AB kan? Nah, maka dengan memilih A-nya sama dengan satu diperoleh berarti minus satu dikali B. Hmm,
Saya tukar aja ya. Minus B kali A sama dengan minus BA gitu kan ya. Berarti kita kalau pilih B-nya sama dengan satu, ini berarti jadi minus satu dikali A sama dengan negatif dari satu A kan? Berarti sama dengan negatif dari A ya. Seperti itu. Dengan cara serupa, kalau kalian pakai yang A dikali min B, jadi karena A dikali minus B sama dengan minus AB, maka berarti A dikali minus satu nanti akan sama dengan negatif A juga ya. Seperti itu. Terbukti. Ya. Oke. Beres. Ini 446 ya. Oke, sekarang kita ke 447. Nah, 447 sama 448 hanya berlaku kalau R-nya sebuah domain ya. Karena udah jauh di atas, saya agak bantu dikit ya. Oke. Di teorema 447, kalian diminta untuk membuktikan bahwa jika AB sama dengan AC, lalu A-nya itu tidak sama dengan nol, berarti disuruh buktikan bahwa B-nya sama dengan C. Kira-kira bagaimana? Hati-hati dengan sifat yang kalian pilih ya. Nggak pilih sifat sebelumnya sih, ini benar-benar mengembangkan sendiri ya. Cuma kalian harus hati-hati. Gimana coba? A kali B sama dengan A kali C, tetapi A-nya tidak sama dengan nol. Buktikan bahwa B-nya sama dengan C. Dan diberikan bahwa R itu adalah sebuah domain ya. Kalau R-nya bukan domain, ini nggak jalan ya. Kemarin saya udah kasih contoh ya. Matriks tidak boleh dibatalkan ya. Jadi A kali B sama dengan A kali C. Berarti B belum tentu sama dengan C ya. Hati-hati. Nah sekarang ini domain. Kenapa B sama dengan C? Apa yang bisa kita lakukan pada persamaan ini kira-kira? Saya kasih waktu dikit ya untuk cari ide. Gimana idenya kira-kira? Bisa nggak Kalian Pak? kok? Hmm? Karena dia A tidak sama dengan nol, berarti dikalikan A inverse dari kiri. Kurang tepat, Fatin. A inverse itu hanya ada kalau R-nya merupakan gelanggang pembagian ya. Nah, salahnya kalau dia domain, belum tentu gelanggang pembagian. Jadi, dia belum tentu punya inverse. Nah, oke, saya kasih petunjuk ya. Kita fokus ke sini. Persamaan ini diutak-atik. Kira-kira jadi apa coba? Saya kasih petunjuk lagi. Kalian pernah menyelesaikan satu persamaan diselesaikan di satu ruas? Kalau kalian selesaikan ini di satu ruas ini kira-kira persamaannya jadi apa? Jadi AB min AC Pak. Sama dengan nol. Oke, sama dengan nol ya. Betul. Diberikan bahwa AB sama dengan AC. Maka berarti kita bisa jumlahkan dengan negatif AC kan? Tuh, AB ditambah negatif AC sama dengan AC ditambah negatif AC kan? Sekarang coba lihat yang ruas kiri. AB ditambah negatif AC itu sama dengan apa ya? Atau yang kanan sama dengan apa yang kanan kira-kira? Kanan sama dengan nol Pak. Yang kanan 0, yang kiri. Nah, saya kasih ide. Boleh nggak saya keluarin? Ini A kali minus C. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa Pak. Nah, sekarang yang ruas kiri jadi apa? Ini dengan A distribusi. dikali B tambah minus C, Pak. Oke, A dikali B ditambah negatif C sama dengan 0 kan ya? Begitu. Nah, sekarang apa akibatnya coba? Ingat, R itu domain, terus A-nya nggak boleh 0.
Akibatnya? Kalau A-nya B nggak boleh nol plus berarti minus B C plus pasti negatif C nol. sama nol Pak. Berarti B tambah negatif C-nya 0 kan ya? Jadi karena R domain, oh ini sorry langsung aja, bukti 447 dan 448 karena sama persis ya. Karena R domain, maka, eh, dan A itu juga tidak boleh 0, maka berarti haruslah B tambah C-nya itu sama dengan 0 ya. Maka haruslah B ditambah negatif C, terus salah. Ditambah negatif C itu harus sama dengan 0 ya kan ya. Sehingga B sama dengan C ya. Selesai. Nah, sebaliknya juga. Dengan cara serupa, jika AC sama dengan BC dan C tidak sama dengan 0, maka coba saya lihat ya. Hmm, tunggu. Oh ya ini sorry. Sorry. Ah, berarti C-nya tidak sama dengan 0, berarti A sama dengan B ya. Jika AC sama dengan BC dan C itu tidak sama dengan 0, maka nanti bisa jadi ini kan. A ditambah negatif B dikali C itu sama dengan 0 kan? Ya. Sehingga A-nya akan sama dengan B. Ya. Terbukti. Selesai ya. Jadi hukum pembatalan itu hanya diperbolehkan kalau dia merupakan sebuah domain ya. Kalau bukan domain seperti Zn atau seperti himpunan matriks itu tidak boleh main hukum pembatalan. Ya. Sip. Oke. Sip. 447 sama 448 sudah beres ya. Oke. Sekarang kalau begitu kita ke teorema berikutnya. Jadi gitu ya. Kemarin kan di grup kita belajar sifat-sifat dasar dan di gelanggang juga ada sifat-sifat dasar yang diakibatkan langsung dari aksioma gelanggang-gelanggang kan ya. Kalau begitu sekarang kita akan lanjutkan ke, nah ini tugas 45 udah beres. Nah sekarang kita akan membahas contoh-contoh menarik yang diberikan oleh buku Herstein ya. Jadi ada tiga lema yang bisa dibuktikan menggunakan gelanggang ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa baca buku Herstein halaman 138 ya. Coba saya buka halaman 138 dulu. Tuh, di halaman 138 itu ada tiga lema ya. Nah, lemanya itu memanfaatkan sistem gelanggang ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Yang paling gampang dulu. Kenapa kalian coba kalian dulu kalau belajar di SMP atau SMA yang kalian ingat A tambah B kuadrat sama dengan apa ya? Sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat Pak. Oke. Nah, sekarang kenapa saya nulisnya nggak kayak gitu di sini? Kenapa kok mesti saya pisahin? Kenapa nggak disatuin 2 AB aja? Karena ada kemungkinan AB tidak sama dengan BA, ya bukan Pak? Betul, Tracy. Karena gelanggangnya tidak komutatif, ya. Karena belum tentu AB sama dengan BA, ya. Oke? Sip, ya. Karena AB-nya tidak sama dengan BA, ya. Oke. Nah, sekarang mari kita coba perjelas bagaimana kok bisa jadi A kuadrat tambah AB tambah BA tambah B kuadrat. Saya pindahkan dulu ya. Menurut kalian gimana cara menyelesaikan ini? Gimana cara menjabarkannya? Sorry. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini.
Kira-kira kalian kalau disuruh menjabarkan A tambah B kuadrat, bagaimana caranya? Kalau kalian bingung, apa arti ya? Silakan. Itu sama dengan eh, dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus B, Pak. Oke. A plus B kuadrat sama dengan A plus B kali A plus B kan ya? Nah, sekarang kalian bagaimana cara menjabarkan ini? Pakai sifat apa kira-kira? Pakai distributif bisa nggak Pak? Jadi A plus B dikali Betul. A plus B dikali B gitu. Betul, pakai sifat distributif. Jadi A kali B A tambah B kali A dan ditambah dengan A plus B kali B ya. Betul. Nah, sekarang sampai sini diapain lagi? Distributif lagi kok. Oke, Dimasukin kita A. distributif lagi kan? Yang kiri jadi apa berarti? A kuadrat plus BA. Terus yang Iya, kanannya betul. AB plus B kuadrat. Oke. Ingat ya, perkalian kiri sama kanan tidak boleh ditukar-tukar ya. Hati-hati. Nggak sama hasilnya. Kalau perkalian ya. Tapi kalau penjumlahan itu kalian diperbolehkan untuk menukar ya. Itu kan BA tambah AB ya. Berarti saya bisa ubah jadi AB plus BA ya. Gitu. Oke? Sip. Ini kalau A plus B kuadrat ya. Seperti itu. Sekarang kira-kira kalau A plus B pangkat 3 gimana A plus B pangkat 3? Ada yang masih ingat nggak rumus A plus B pangkat 3 kayak gimana yang bener? Kalau bilangan. Tadi kan kalau A kuadrat kan kayak begini ya, A plus B kuadrat ya. Kalau A plus B pangkat 3 ada yang ingat nggak? Gimana caranya? Hasilnya apa coba hasilnya? Mungkin kalau di sekolah jarang ya jawaban sampai pangkat 3 ya, tapi barangkali ada yang tahu. Oke, saya Jadi ingat ya. A plus B dikali A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oh, itu masih bentuk ininya ya, masih bentuk penjabarannya ya. Oke, nggak salah. Ya, tapi saya langsung sebut aja ya. A plus B pangkat 3, kalau kalian pelajari itu dulu A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B, ditambah 3AB kuadrat, ditambah B pangkat 3. Gini kan? Sekarang Ya, Pak. kita akan lihat bagaimana kalau penjumlahan pangkat 3 itu dijabarkan di gelanggang ya. Coba. Oke. Tapi idenya Abdan tadi benar ya. Kalau kita mau menghitung A plus B pangkat 3, berarti kita tinggal A plus B, A plus B dikali A plus B kuadrat ya. Ini jadi apa kira-kira? Jadi A plus B dikali A kuadrat Mhm. plus AB plus BA plus B kuadrat. Betul. Ini jadi A plus B dikali A kuadrat. A kuadrat B Mhm. ditambah ABA Oke, hati-hati ya. ABA ya. Nggak boleh jadi A kuadrat ya. Karena kiri kanan itu. Lalu? lalu ditambah A B kuadrat. Mhm. Yang kanan sekarang. Selanjutnya yang kanan itu BA kuadrat Mhm. ditambah BAB Tambah BAB tambah tambah B kuadrat A B kuadrat A ditambah B pangkat 3. tambah B pangkat 3. Nah, sekarang kita lihat. Apakah ada suku yang bisa dikumpulkan? Ada yang sama nggak sukunya?
Nggak ada Pak kan Nggak ada yang bentuk sama ya. komutatif. Nggak ada yang bisa dijumlahkan ya. Nggak kayak A plus B pangkat 3 yang biasa ya. Ini cuma berlaku kalau grupnya komutatif ya. Kalau grupnya tidak komutatif, kita ngestak di sini nih udah 8 suku ya. Gitu. Oke? Jadi gelanggang itu kita bisa coba terapkan ke hal yang kita kenal, tapi hasilnya tidak selalu sama ya. Seperti itu. Ya? Oke. Berarti yang ini sudah beres, yang nomor satu. Sekarang kita nomor dua. Nah, nomor dua ini menarik, tapi agak susah ya untuk dipahami buat kalian ya. Saya juga awalnya kesulitan buat memahami. Tapi kita coba pahami pelan-pelan ya. Nanti kalau kalian belum paham, saya akan coba balik ke apa namanya? Saya akan coba kembali ke konsep sebelumnya. Jadi di lemma 423 menurut buku Herstein itu dia mengatakan kayak gini ya. Jika R itu sistem dengan kesatuan yang memenuhi semua aksioma kecuali A tambah B sama dengan B tambah A, berarti R itu masih gelanggang. Nah, jadi ibaratnya gini. Sebuah sistem matematika yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan sebuah gelanggang dengan unsur kesatuan, ya. Meskipun kalian tidak membuktikan kekomutatifan, ya. Karena sifat kekomutatifan itu bisa diturunkan dengan sifat-sifat lainnya, ya. Gitu. Jadi ibaratnya gini. Oh, nggak ada di sini ya, sorry. Ntar ya, saya lihat di modul. Jadi, kemarin kan kita udah bahas sifat-sifat dasar gelanggang, ya. Tuh. Ada sifat ini semua kan, 1 sampai 9 untuk gelanggang dasar sama sifat 10 kan ya, untuk gelanggang dengan unsur kesatuan. Jadi, kalian diminta untuk membuktikan seperti ini. Jika sifat 1, 2, 3, 4 ini semuanya berlaku, 6, 7, 8, 9, 10, kalian diminta untuk membuktikan bahwa sifat 5 ini pasti juga berlaku. Nah, kira-kira gimana coba caranya? Atau sampai sini bisa dipahami nggak maksud soalnya? Jadi kalian disuruh membuktikan bahwa gelanggang itu operasi penjumlahannya tetap komutatif ya meskipun tidak dibuktikan bahwa penjumlahannya itu komutatif ya. Apabila sudah memenuhi sifat lain termasuk gelanggang dengan unsur kesatuan ya. Gitu. Jadi dengan kata lain, sebenarnya kekomutatifan penjumlahan itu tidak perlu dibuktikan ya. Cukup kita buktikan sifat lain saja. Kecuali, bukan kecuali sih, tetapi catatannya gelanggangnya punya unsur kesatuan ya. Kalau nggak punya unsur kesatuan berarti cara ini nggak bisa ya. Berarti sifat penjumlahan yang komutatifnya harus dibuktikan dulu. Itu ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Gimana cara membuktikannya berarti? Jadi dia punya semua sifat komutatif, tapi semua sifat selain komutatif, tapi disuruh membuktikan kekomutatifan penjumlahan. Nah, menurut buku Herstein, kita harus memandang bentuk A kali A tambah B dikali 1 tambah 1. Dan kalian tolong jangan mikir 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kita nggak tahu ya unsur kesatuan tambah unsur kesatuan jadi apa ya. Seperti itu. Jadi pandang A tambah B 1 tambah 1 ya. Seperti itu. Bahkan kita belum tentu mengenal 2 itu siapa ya. Nggak tahu ya. Yang ada hanya 0 atau 1. Tapi kita nggak tahu 2 itu siapa. Oke? Oke. Katanya kalau menurut sifat gelanggang berarti ini bisa dijabarkan berarti kan ya? Oke. Kira-kira A plus B dikali 1 tambah 1 bisa jadi apa ya? Nah, saya langsung tunjukkan buku Hersten saja ya. Nih, lemma 423. Kalau menurut buku Hersten, kalian diminta untuk menunjukkan apa aja berarti? Bukan menunjukkan apa aja. Kira-kira diapakan? A plus B dikali 1 tambah 1. Jadi apa?
pakai sifat distribusi kiri sama kanan, Pak. Betul, kita distributifkan secara kiri sama kanan ya. Kalau kamu pakai sifat distributif kanan jadi apa nih? Distributif kiri jadi apa? Yang pertama di buku A stand. dikali 1 plus 1 tambah B kali 1 plus 1. Oke. Oh iya, itu distributif kiri ya. Ya udah, sama aja distributif kanan juga sama ya. Tapi nggak apa-apa. Soalnya yang diduluanin yang satu itunya ya, yang B-nya satunya disebar ya. Tapi benar ya, Zidan ya. Ini bisa jadi A dikali 1 tambah 1 dan ditambah dengan B dikali 1 tambah 1 kan? Ini kalau dikalikan jadi apa berarti? Kalau didistributifkan lagi? Coba A dikali 1 tambah 1 ditambah B kali 1 tambah 1 jadi apa berarti? A kali satu Jadi ditambah A kali satu ditambah B kali satu ditambah B kali satu. Oke, Najwa betul. Kalau saya jadi kalian kayaknya nggak perlu tulis satunya lagi ya. Kalian sudah paham bahwa kalau dikali satu jadi diri sendiri ya. Berarti A tambah B tambah B ya. Oke. Sekarang kalau A tambah B kali 1 tambah 1, kalau kalian pakai sifat distributif kanan, itu berarti jadi apa ya? Kalau ini kan A tambah B-nya distribusikan. Sekarang kalau satunya yang kalian distribusikan jadi apa coba? jadi A plus B dikali satu ditambah A plus B dikali satu. Oke, A plus B kali 1 tambah A plus B kali 1 kan? Ini jadi apa berarti? Jadi A plus B ditambah A plus B. A tambah B tambah A tambah B kan ya? Seperti itu. Ya sudah. Sorry, sorry. Ya sudah. Berarti, berarti ini harus sama dengan ini kan? Berarti A tambah B tambah A tambah B sama dengan A tambah B kan? Gimana berarti ini? Kira-kira persamaan ini kan berarti harus sama dong. A plus B tambah A plus B sama dengan A tambah B tambah B kan? Nah, sekarang apakah ada cara untuk menyederhanakan pecahan ini, persamaan ini? Yang bawah itu ini Pak, dikurangi A di sebelah kiri kedua ruasnya sama dikurangi B di sebelah kanan untuk kedua ruasnya. Oke, berarti kan minus A tambah A, yang ini juga ditambah minus A, lalu yang kanan ditambah minus B kan ya? Gitu? Iya Pak, Jadi A sama B-nya dibatalkan kiri sama kanan kan? Berarti ini jadi apa nih berarti? itu jadi B plus A sama dengan Mhm. A plus B Pak. Iya. Ini A tambah min A tambah A batal, hilang. B ditambah min B juga batal ya, hilang ya. Min A tambah A batal, B ditambah min B juga batal. Berarti B tambah A sama dengan A tambah B ya. Ya sudah. Berarti terbukti bahwa penjumlahan di R, oh itu saya salah tulis ya, ini bukan bilangan real ya, harusnya R biasa ya. Penjumlahan di R itu komutatif sehingga R merupakan sebuah gelanggang ya. Lengkap berarti ya. Sehingga terbukti bahwa R merupakan sebuah gelanggang ya. Oke. Sip. Sorry, sorry. Tadi saya ngapus tab ya. Tar, tar. Pantesan jaraknya nggak ini tar ya. Intinya yang nomor 2 kayak gitu. Nah, yang nomor 3 itu nanti kita akan membahas gelanggang boolean ya. Nah, sip.
Tuh, ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 sekarang. Ntar, yang nomor 3. Yang nomor 3, kalian disuruh buktikan bahwa gelanggang Boolean itu komutatif. Nah, kebetulan sekali itu adalah soal on MIPA kebetulan. Jadi buat yang pernah ikut on MIPA, itu pasti tahu soal ini ya. Oke, coba kita lihat. Ntar. Kita diminta untuk membuktikan bahwa gelanggang Boolean itu komutatif ya. Coba kita lihat. Tuh, gelanggang Boolean itu adalah gelanggang yang memenuhi bahwa A kuadrat itu sama dengan A untuk setiap A elemen R. Ya, kalian diminta untuk membuktikan bahwa R itu sebuah gelanggang komutatif. Ya, oke. Ini nomor 3. Oke. Petunjuknya adalah ambil sembarang A dan B elemen R untuk membuktikan bahwa A kali B sama dengan B kali A, ya, sifat komutatif perkalian. Kalian harus pandang bentuk A plus B kuadrat dan melakukan penyamaan, eliminasi, dan perkalian yang sesuai. Nah, ini agak rumit ini. Ini benar-benar akal-akalan. Ya, oke. Kenapa sih kita pakai A plus B kuadrat? Karena di A plus B kuadrat itu nanti muncul A kali B sama B kali A ya. Oke, sekarang. Jadi katanya R itu gelanggang dan A kuadrat sama dengan A. Kita disuruh buktikan bahwa perkaliannya komutatif ya. Berarti kita punya bahwa A plus B kuadrat sama dengan apa berarti? A plus B. Oke, betul Fikri. Ini belakangnya nanti akan sama dengan A kuadrat, A plus B kuadrat sama dengan AB ya. Oke, jadi tetapi A plus B kuadrat sama dengan A plus B. Ini belakangnya ya. Nah, sekarang kalau kamu jabarkan seperti biasa, gimana tadi? A plus B kuadrat sama dengan apa tadi? A A kuadrat tambah kuadrat B. plus BA plus AB plus B kuadrat. Oke, A kuadrat plus AB plus BA tambah B kuadrat. Bentuk ini bisa dimodifikasi nggak kira-kira? A plus B tambah AB tambah BA bukan Pak? Betul, karena A kuadrat sama dengan A kan? Yang kuadrat jadi biasa aja kan? Ini kan ada A kuadrat sama B kuadrat. Berarti ini jadi A, ini berarti jadi B kan? Ya? Oke, kalau begitu, ini nanti jadi A plus AB plus BA plus B. Gitu kan ya? Nah, tapi kalau pakai sifat boolean, A plus B kuadrat kan juga sama dengan A plus B sendiri dong berarti ya. Sehingga berarti kita punya bahwa ini sama dengan A tambah B dong. Ya enggak? Itu kan? Oke. Kalau begitu, persamaan ini bisa disederhanakan jadi apa? AB tambah BA sama dengan 0. Iya. Kalau kalian jumlahkan dengan inverse-nya, dari A dan inverse dari B, dari kiri sama dari kanan ya, itu nanti habis ya. Yang kanannya akan sama dengan 0 ya. Kalau kalian butuh kejelasan, saya tambahkan aja silakan ya. Jadi negatif A, sorry, negatif A ditambah A, terus ini negatif A ya, kayak gitu. Lalu ini ditambah dengan negatif B. Tuh, gitu ya. Nanti ini AB ditambah BA-nya habis jadi sama dengan 0 ya. Oke. Nah, di sini ada yang menarik nih. Saya lupa, saya agak lupa dikit ya sifatnya. Oke, setelah dapat A dikali AB tambah BA sama dengan 0, berarti jadi apa kira-kira? Disuruh melakukan apa? Dan ini maaf ya beda huruf ya. Kalau di buku Herstein XY, kalau saya AB ya. Setelah mendapatkan AB tambah BA sama dengan 0, harus diapakan? Silahkan dibaca lemanya.
Dioperasikan dengan perkaliannya, Pak. Dioperasikan dengan, berarti kita operasikan A dengan itu kan, ya? Oke, operasikan A dengan AB tambah BA kan ya? Kayak begitu. Jadi, kemudian kita punya bahwa A dikali ini sama dengan nol kan? A dikali AB tambah BA sama dengan nol kan? Sama dengan A kali nol. Nah, yang jelas yang kanan kan A kali nol sama dengan nol. Sekarang A kalau dikali AB tambah BA jadi apa ya? Silahkan digunakan sifat distributifnya. A dikali AB tambah BA A jadi apa? kuadrat plus ABA. A, A kuadrat plus ABA. Kayaknya kamu kelewat sesuatu deh, nggak A kuadrat doang, Zidan. Iya, A kuadrat B nya dulu, Pak. A kuadrat B. Nah, terus ini kayaknya bisa sedikit dimodifikasi jadi apa coba? AB tambah BA, Pak. Iya, kan tadi kan semua ini kuadratkan jadi biasa aja kan? Berarti A kuadratnya jadi A doang. Berarti jadi AB ditambah ABA sama dengan nol kan? Dan itu kan kalau dikali dari kiri. Kalau dikali dari kanan kira-kira nanti jadi apa? AB ditambah BA dikali A sama dengan nol kali A kan? Ini jadi apa nih persamaannya nanti? Jadi ABA ditambah BA kuadrat, Pak. Iya, ABA ditambah BA kuadrat. Tapi ini bisa disederhanakan jadi apa berarti? Jadi BA. ABA ditambah BA sama dengan nol kan? Ya sudah. Ini kan sama nih. Ini sama ini kan sama. Berarti kesimpulannya apa kesimpulannya? AB tambah ABA sama dengan ABA tambah BA. Iya, AB ditambah ABA sama dengan ABA tambah BA kan? Ini bisa disederhanakan jadi apa? AB tambah BA. Iya, AB sama dengan BA ya. Kalau ada yang bingung kok bisa ABA-nya dibatalkan? Karena penjumlahannya komutatif ya. Jadi kan AB ditambah ABA sama dengan BA tambah ABA. Berarti kalian bisa simpulkan bahwa AB sama dengan BA ya. Ini harusnya saya tekankan ya. Kita punya bahwa untuk setiap A dan B elemen R berlaku ini ya. AB sama dengan BA ya. Jadi AB sama dengan BA untuk setiap A dan B itu elemen dari R. Sehingga terbukti bahwa gelanggang boolean adalah gelanggang komutatif ya. Oke, sip, sip. Jadi sudah terbukti ya. Oke. Jadi pelajarannya untuk hari ini adalah kita membuktikan sifat yang beraneka ragam ya berdasarkan sifat gelanggang ya. Gitu. Tapi ini keluarnya yaitu lagi-lagi ya. Ini sudah mengarah kepada soal-soal yang kalian bisa temukan di OnMIPA ya. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke subbab berikutnya? Oke, kelihatan tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke subbab berikutnya yaitu homomorfisme ideal dan gelanggang quotient. Nah, ini kan udah mirip banget ya sama pelajaran guru kemarin ya. Cuma percayalah, kita belajar di gelanggang ini harusnya nggak terlalu sulit ya. Karena gelanggang itu syaratnya lebih rumit daripada grup dan sebagai akibatnya tidak banyak yang bisa jadi gelanggang, yang bisa jadi homomorfisme ideal atau gelanggang quotient ya. Jadi nyari contohnya itu nggak terlalu gampang sebenarnya ya, gitu. Maka saya suka bilang kan kalian kalau bisa grup pasti bisa gelanggang ya. Kalaupun nggak terlalu bisa grupnya dari gelanggangnya bisa belajar lagi kan ya.
Gitu. Oke? Makanya kalian harus tetap coba untuk belajar dan memahami konsep-konsep ini ya. Gitu. Oke. Jadi kita lihat ya konsep-konsep yang setara ya. Kita kan kenal homomorfisme grup ya kemarin sebelum UTS. Berarti di sini kita juga punya homomorfisme gelanggang. Terus kita di grup kita belajar subgrup normal. Berarti kita juga bisa kenal konsep ideal. Yang ketiga, kita juga kemarin belajar grup quotient kan ya, yang bagi-bagi yang keluar di ujian juga kan, kayak 5Z per 35Z itu. Nah, berarti di sini kita juga bisa belajar gelanggang quotient ya. Oke? Nah, sekarang kita pelajari dulu homomorfisme gelanggang ya. Misalkan R dengan operasi penjumlahan dan perkalian di R, dan S dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian di S, itu adalah dua gelanggang. Nah, pemetaan F dari R ke S itu disebut sebagai sebuah homomorfisme apabila untuk setiap A dan B di R berlaku bahwa FA ditambah B sama dengan FA tambah FB. Maaf ya, ini mungkin agak aneh dilihat, tapi saya mau menekankan bahwa operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya berasal dari himpunan yang berbeda ya. Penjumlahan di kiri kan berasal dari R, kalau penjumlahan di kanan berasal dari S ya. Kalau kalian ingat lagi modul saya di homomorfisme group, itu saya juga membedakan operasinya kan ya. Coba kita lihat lagi ya. Nih, homomorfisme group ya. Homomorfisme group. Coba kita lihat di materi-materi sebelumnya ya. Tuh, homomorfisme group. Nih, ketika saya mengajarkan kalian homomorfisme group, sifatnya cuma satu kan? Cuma FA bintang B sama dengan FA circle FB kan ya. Yang kiri operasi di G, yang kanan operasi di H. Ya kan? Oke. Nah, dan di sini karena operasi grup itu cuma satu, berarti kesamaannya cuma satu kan? Sementara kalau di gelanggang, karena operasi ada dua, berarti yang disamakan ada dua kan? Penjumlahan sama perkaliannya kan ya? Seperti itu. Nah, di sini kemarin saya nanya di kelas 23A ya. Saya mau mengingatkan mereka terkait apa ruang vektor ya. Nah, tapi ternyata kalian tidak belajar transformasi linier ya. Kecuali kalau ada yang belajar transgeo mungkin ya. Katanya di transgeo agak diperjelas ya. Jadi sebenarnya kalian belajar homomorfisme itu kalau di aljabar linier itu setara dengan transformasi linier. Ya, pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor. Kalau ini dari gelanggang ke gelanggang ya. Seperti itu. Oke. Sekarang marilah kita coba melatih. Kita latihan terkait homomorfisme ya. Oke. Kita kerjakan tugas latihan 46. Buktikan bahwa setiap pemetaan berikut merupakan homomorfisme gelanggang kecuali nomor 5 ya. Berarti kalian tahu artinya ya. Oke, tugas 46. Silahkan kita coba ya. Pemetaan Fs ke R dengan aturan Fs sama dengan S dengan R sebuah gelanggang dan S sebarang subgelanggang dari R. Kalian diminta untuk membuktikan bahwa ini adalah sebuah homomorfisme gelanggang. Caranya bagaimana berarti? Ya kalian balik ke definisi gelanggang ya. Apa dulu yang harus dibuktikan? Tertutup. Homomorfisme, bukan gelanggang loh. Tuh, sebuah gelanggang disebut sebagai sebuah homomorfisme apabila memenuhi ini kan? Berarti apa dulu yang dibuktikan? Tin yang FA plus RB sama dengan FA plus SFB. Betul ya, kita buktikan dulu bahwa FA tambah B sama dengan FA tambah FB kan ya? Oke, berarti cara ngomongnya kita ambil dulu berarti ya.
Untuk setiap A dan B elemen R berlaku, coba, F tambah B sama dengan apa, Fatin? FA tambah B. A plus B. Iya, kan Fs sama dengan S. Berarti FA tambah B sama dengan A tambah B ya. Gitu. Nah, A tambah B sama dengan apa coba? FA tambah FB. Iya, betul ya. Kan A kan sama dengan FA. B-nya sama dengan FB kan? Ya. Nih, saya perjelas ya. Kan Fs sama dengan S nih ya. Ya udah, berarti otomatis A itu sama dengan FA kan? Sementara B itu sama dengan FB kan ya? Ya udah, terbuktikan bahwa FA tambah B sama dengan FA tambah FB kan? Oke. Yang kedua, kalau FA kali B jadi apa FA kali B? Jadi AB, Pak. Jadi A kali B kan sama dengan apa ini? FA kali FB. Iya betul. Tinggal ganti operasi aja kan? Sama dengan FA kali FB kan ya? Seperti itu ya. Ya sudah. Terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme ya. Oke? Ini adalah homomorfisme gelanggang ya. Oh iya, karena dia pemetaannya kayak identitas, tapi dia memetakan dari sebuah himpunan ke himpunan lain, lebih tepatnya dari subgelanggang ke gelanggang, ada nama spesialnya kalau di buku Herstein. Ini namanya adalah homomorfisme inklusi ya, pemetaan inklusi. Jadi ibaratnya dari himpunan yang lebih kecil dipindahkan ke himpunan yang lebih besar. Ibaratnya kalian punya air di botol, airnya kalian pindahin ke panci. Airnya masih sama, tapi wadahnya lebih gede. Itu doang kan ya? Kan kalau kalian mindahin air dari botol ke wajan, airnya tetap sama segitu. Tapi eh, isi apa? Pancinya lebih besar kan ya, jadi kelihatan lebih kosong kayak gitu. Oke, sekarang nomor dua. Saya boleh tanya nggak Pak? Oh iya, dan silakan. Em, ini kan kita taunya S sama R ini berupa gelanggang ya Pak. Nah kalau misalkan gelanggangnya itu komutatif gitu ya, itu tetap berlaku nggak Pak? Kan bisa jadi eh, A plus B kan sama B plus A, berarti FA-nya bisa aja sama B atau nggak FB-nya sama dengan A. Itu tetap berlaku nggak Pak? Nggak berlaku. Tetap aja FA-nya sama dengan B, FA sama dengan A, dan FB-nya sama dengan B ya. Nggak boleh tiba-tiba FA sama dengan B ya. Di sini dan di sini kan ini pemetaan ya. Nah, kalau pemetaan ini sendiri tidak ada kaitannya dengan kekomutatifan ya. Dan di sini kekomutatifan juga tidak diperlukan ya. Palingan kalau ini komutatif, paling cuma nanti jadi ini nanti jadi bisa sama dengan FB tambah A, ya. Ini bisa jadi FB tambah A, hasilnya sama dengan B tambah A, sama dengan FB tambah FA kan ya. Itu doang sih pengaruhnya, tetapi tidak ada pengaruh kepada homomorfisme atau tidak ya, baik dia komutatif ataupun tidak, ya. Oke, Baik Pak, terima gitu. kasih. Sama ini perkaliannya itu bisa dibolak-balik, tapi nggak pengaruh ya homomorfisme atau bukan ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke nomor 2, ya. Oke, nah ini menarik nih. Pemetaan nol. Pemetaan FR ke S dengan aturan FR sama dengan 0S. Jadi setiap unsur di R itu dipetakan ke unsur nolnya S. Bagaimana cara membuktikannya? Mungkin kalian bisa salin aja kerjaan saya yang di atas. Gimana coba cara menulisnya untuk membuktikan bahwa ini adalah sebuah homomorfisme? Silakan tiru tulisan saya nomor 1 tadi.
Gimana cara menjawabnya? Berarti yang nomor 2? Untuk setiap AB anggota R berlaku FA tambah B sama dengan 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan FA tambah FB. Oke, betul ya. Untuk setiap A dan B elemen R berarti berlaku, kita hitung dulu aja petanya kan. Berarti F dari A tambah B itu kan 0. Nah, 0 itu sama dengan, bisa diakalin, 0 itu kan sama dengan 0 tambah 0. Nah, 0 sendiri sama dengan FA dan bisa sama dengan FB kan. Ya sudah, ini nanti jadi FA tambah FB ya. Oke, jadi kan 0 bisa sama dengan FA dan 0 bisa sama dengan FB ya. Ya gitu, sama. Pokoknya kita melakukan pengaitannya seperti ini ya. Sama aja. Oke? Nah, kalau perkalian gimana kalau perkalian? Kayaknya untuk yang dua contoh pertama ini gampang banget ya. Tinggal disalin doang. Gimana coba? Beda operasi doang. FA FA kali B itu sama Mhm. dengan 0 sama dengan 0 kali 0 itu sama dengan Mhm. FA dikali FB, Pak. Oke, betul. FA kali B sama dengan 0. 0 itu sama dengan 0 kali 0. Ya. Sama dengan FA ditambah FB. FA dikali FB ya. Ya sudah. Terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme ya. Nggak terlalu susah ya. Itu. Oke. Nah, belum saya tambah tabnya. Oke. Nomor satu, ini kok nomor satu, nomor dua ya. Oke, nomor dua sudah terbukti. Nah, sekarang nomor tiga nih. Pemetaan F dari gelanggang Z ke gelanggang Zn ya. Ini namanya pemetaan kanonik kalau nggak salah ya. Dengan aturan Fm itu dipetakan ke kelas M. Nah, di sini agak rumit karena kalian harus pakai teori modulo dalam bilangan bulat ya. Nah, berarti bagaimana cara menulisnya coba? Gimana coba berarti? Kalau kalian nggak bisa nulis dari kiri ke kanannya, kalian tulis dulu bagian kirinya dulu aja. Gimana berarti? Salin aja dari nomor 2. Nggak usah sampai selesai. Yang kalian tahu dulu aja. Untuk setiap AB anggota Z berlaku FA Mm-mm. tambah FB sama dengan kelas A tambah B sama dengan kelas A tambah kelas B sama dengan FA tambah FB. Oke. Nah, ini ternyata otomatis berlaku sesuai sifat ini kan? Sesuai sifat kelas modulo kan ya? Jadi, untuk setiap A dan B di Z, sesuai dengan sifat operasi kelas Zn kan ya? Berlaku bahwa FA ditambah B itu kan berarti sama dengan kelas dari A tambah B kan? Nah, kelas A tambah B itu sama dengan kelas A ditambah kelas B kan? Nah, kelas A kan sama dengan FA. Ya, kalau kelas B sama dengan FB kan ya? Gitu. Masih gampang nih, ternyata nggak perlu pakai teori modulo bilangan bulat. Dan berlaku apa lagi? Berlaku FA kali B sama dengan Mhm, kelas A kali B mhm. sama dengan kelas A dikali kelas B sama dengan F A dikali FB, Pak. Gampang kan? Tinggal hapus aja tanda tambahnya kan? Tuh, selesai kan? FA kali B sama dengan kelas A kali B sama dengan kelas A kali kelas B sama dengan FA kali FB ya. Ya udah, terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme ya kan ya? Seperti itu. Oke, ini yang nomor 3. Nomor 4 sekarang. Nah, yang nomor 4 ini susah nih. Ini contohnya kalau nggak salah saya dapat dari mana ya?
Jadi ibaratnya gini, kalian punya bilangan rasional, berarti pecahan ya. Pecahannya harus kalian sederhanakan dulu. Nanti sampai bentuk paling sederhana, kalau pembilangnya masih genap itu nanti dipetakan ke nol. Tapi kalau pembilangnya masih ganjil, udah ganjil itu berarti dipetakannya ke satu. Berarti bagaimana coba cara ininya? Coba tulis dulu bagian depannya gimana berarti? Gimana cara ngomongnya seperti biasa? Ini, ini kan kita selalu startnya sama caranya. Berarti depannya cara nulisnya gimana seperti biasa? Untuk setiap, Untuk setiap A per B, B per C, anggota Q. kayaknya jangan B per C deh, C per D nggak sih? Oh ya Pak, C per D. Mhm. Elemen dari Q elemen dari Q ya. Berlaku berlaku FA tambah FA per B tambah C per D. oke, FA per B ditambah C per D. Nah, di sini hati-hati. Sama dengan, Dijumlahin dulu ya Pak. FAD iya, tambah dijumlahkan dulu, betul. Jadi apa ini berarti? FA FAD tambah BC per BD. FAD tambah BC per BD ya. Oke, seperti itu ya. F dari AD tambah BC per BD. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita harus lihat kasus demi kasus nih. Tergantung A sama C-nya genap atau ganjil ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Mungkin nggak A sama mungkin nggak A sama B sama-sama genap? Enggak Pak, Kenapa nggak bisa dua-duanya genap? karena itu ada syaratnya A sama B-nya relatif prima. Jadi kalau sama-sama genap kan gak relatif prima, dia FPB-nya 2 gitu, bukan satu. Iya, betul. Kalian kalau punya pecahan yang paling sederhana, nggak mungkin atas sama bawahnya genap kan? Ya, nggak bisa sama-sama genap. Karena kalau sama-sama genap berarti masih bisa disederhanakan ya. Kan kalau A dan B elemen Q dengan FPB-nya satu, itu berarti semua pecahan bisa ditulis dalam bentuk paling sederhana kan ya? Oke, berarti kita bisa katakan bahwa tidak mungkin A dan B keduanya genap dan tidak mungkin pula C dan D, aduh, D dan D keduanya genap ya. Oke, ini semuanya nggak mungkin genap ya. Nah, sekarang kita punya beberapa kasus berarti. Coba, jika A dan C keduanya genap, maka berarti kita sekarang harus bagi kasus nih genap ganjil ya. Kalau A sama C-nya keduanya genap, gimana berarti? AD tambah BC-nya jadi genap Pak. Betul ya. Maka AD tambah BC genap kan? Sehingga, oh iya, jangan lupa. Maka B dan D pasti ganjil ya. Sehingga BD ganjil dan AD tambah BC genap kan? Dan
Berarti nilai dari FAD tambah BC per BD jadi berapa kira-kira? Jadi kelas nol Pak. Jadi kelas nol ya, karena genap kan? Oke. Sementara coba kita lihat. A per B sama C per D-nya gimana kira-kira? FA per B sama ditambah FC per D jadi berapa tambah berapa? Kelas nol tambah kelas nol ya Pak. Iya, karena A-nya genap, B sama D-nya ganjil, berarti itu pasti nol ya. Ke FA per B sama FC per D sama dengan nol. Berarti kelas nol tambah kelas nol sama dengan kelas berapa berarti? Kelas nol Pak. Kelas nol juga ya. Wah, ini kayaknya udah soal-soal level on MIPA lagi nih kayaknya ya. Gitu. Oke, jadi kalau A sama C-nya dua-duanya genap, berarti B dan D itu pasti ganjil ya. Sehingga B kali D itu ganjil. Ya. Oke. Jika salah satu dari A, sekarang kita lihat kasus kedua. Jika salah satu dari A dan C genap, dan yang lainnya ganjil, dan ini tanpa mengurangi keumuman, maksudnya kan kalau dibolak-balik A-nya ganjil, C-nya genap sama aja ya. Tanpa mengurangi keumuman, misalkan, misalkan A-nya itu genap dan C-nya itu ganjil, ya. Nah, berarti kalau A-nya genap, berarti B-nya pasti ganjil kan? Eh, iya, B-nya pasti ganjil kan? Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal bagi kasus lagi, ya. Maaf ya, ini kita bagi kasus demi kasus ya. Seperti itu. Coba kita lihat. Jika D ganjil, maka, oke, mungkin biar kita nggak pusing, saya ambil coret-coret ya. Ini ada genap sama ganjil. Tadi yang katanya genap yang A kan? Yang A genap, yang C ganjil. Terus karena A-nya genap berarti pasti B-nya ganjil. Dan sekarang kita misalkan di sini D-nya ganjil. Nah, di sini kita main paritas nih. Kira-kira A kali D tambah B kali C genap atau ganjil kira-kira? Ganjil Pak. Oke, bagus. Ganjil ya. Maka AD tambah BC itu ganjil. Sehingga F dari AD tambah BC per BD sama dengan kelas berapa berarti? Kelas satu. Kelas satu. Nah, sekarang FA per B ditambah FC per D jadi kelas berapa tambah kelas berapa? Kelas satu tambah satu. Kelas 1. A per B-nya kelas satu gitu? Kelas A-nya nol genap Pak. apa ganjil? Genap. A-nya kan Kelas nol genap ya. tambah kelas satu. Berarti ini kelas satu tambah kelas nol kan? Kelas satu tambah kelas nol sama dengan Satu. kelas satu. Sama ya? Sama-sama kelas satu. Sekarang jika D-nya genap, maka AD tambah BC jadi genap atau ganjil? Jadi ganjil juga Pak. Tetap ganjil ya. AD tambah BC tetap ganjil. Sehingga sama ya, FAD per BC-nya itu nanti jadi satu. Nah, sekarang kayaknya sama aja ya. Kayaknya nggak perlu dibagi jika D-nya ganjil ataupun genap ya kan ya? Ya nggak sih? Kan A-nya genap, D-nya genap. Kalau D-nya genap berarti C-nya pasti ganjil kan? Ya? Gitu. Jadi AD tambah BC ganjil dan C juga harus ganjil. Ya? Sehingga berarti seperti ini berarti kan ya? Sama aja. Berarti, kalau ganjil, tunggu bentar. Tunggu, kalau genap tadi nol ya? Berarti sesal dikit. Ini bukan satu tambah nol ya. Nol tambah satu maksud saya ya. Ini nol tambah satu, ini nol tambah satu sama dengan
Seperti itu ya berarti ya. Gitu. Tapi kan J-nya udah dikasih memang ganjil ya. Jadi nggak perlu diceritain lagi. Oke. Nah, kalau begitu saya bisa sederhanakan dikit. Tak peduli, bukan tak peduli lagi, langsung aja ya. Maka B pasti ganjil. Ini mengakibatkan berarti AD tambah BC itu pasti ganjil. Ya. AD ditambah BC itu ganjil. Sehingga ya udah. Berarti saya nggak usah bagi kasus lagi, cukup satu baris ngomong kayak gini berarti kan. F dari AD tambah BC per BD sama dengan satu. Dan ini juga sama-sama satu ya, ganjil ya. Gitu. Nah, sekarang yang kasus terakhir. Jika A dan C keduanya ganjil, apa yang terjadi? Gimana coba? Nah, ini AD kayaknya paling susah. plus BC per BD-nya jadi genap, Pak. Karena kalau AC-nya ganjil, BD-nya genap. Nggak mesti. Kalau A sama C-nya ganjil, B sama D-nya juga boleh ganjil kan? Terserah kan? Seperti itu salahnya ya. Nah, cuma di sini yang bingung buktikannya. Tapi yang jelas kalau A sama C-nya ganjil, berarti ini yang jelas kelas F A per B pasti satu dan F C per D pasti satu kan? Berarti kelas satu tambah kelas satu sama dengan kelas nol ya. Nah, yang susah tinggal membuktikan kenapa kelas AD ditambah BC per BD sama dengan nol. Kenapa AD ditambah BC itu pasti genap? Kenapa coba ya? Karena kalau kan AC-nya ganjil, kan Mhm. kata Bapak kan tadi berarti BD-nya bisa ganjil genap kan. Kalau Mhm. B sama D-nya genap, kan jadi genap tambah genap, jadi kelas nol. Terus tapi kalau semuanya ganjil, A, B, C, D-nya ganjil, kan itu masih bisa. Itu kan jadinya Mhm. kelas, itu kan jadinya ganjil tambah ganjil kan genap, jadi kelas nol juga. Oke. Kalau B sama D-nya sama-sama ganjil, iya beres. Nah, masalah satu. Kadang-kadang kalau atasnya genap itu belum tentu jadi nol loh. Kalau misalkan ini 6 per 8, nanti berarti bisa jadi ganjil kan 3 per 4 kan. Tapi kalau misalkan 4 per 6, itu atasnya genap, bawahnya ganjil kan 2 per 3 kan ya. Gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah kenapa kalau A sama C-nya ganjil, itu B sama D-nya, AD tambah BC-nya pasti ganjil. Pasti genap gitu. Di sini kita harus buktikan bahwa FAD tambah BC sama dengan AD tambah BC-nya genap kan berarti ya. Gitu. Nah, di sini ribetnya. Kalau misalkan C-nya genap, D-nya ganjil. Nah, coba ya saya cek dulu ya. Ini kalau nggak salah saya contohnya ambil dari, kalau nggak salah saya ambil dari buku Hersten kalau nggak salah deh ya. Kalau nggak salah ini ada dari buku Hersten tapi mana ya contohnya ya? Ntar. Loh, udah sampai sini halaman berapa? Kok 170 ntar ya? Oh, nyasar ini. Ntar, saya lanjut dulu. Nih, kalau nggak salah examplesnya mana tuh? Nah, ini ada kok contohnya. Tunggu, mana ya? Kalau nggak salah ini saya ambil dari buku harusnya ya. Tunggu, harusnya ada. Nah, ini nih, ya. Tuh, ada. Ini contohnya. Jadi, ring of all rational number having oh, oke. Berarti saya salah bikin soal, maaf ya. Harusnya si denominatornya odd, berarti penyebutnya pasti nol ya. Berarti B sama D-nya itu pasti ganjil. Karena kalau B sama D-nya nggak ganjil, itu nggak bisa ya. Oke, 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 oke. Berarti nanti saya harus revisi berarti ya. Ntar, saya tulis dulu revisi.
Revisi, penyebutnya pasti ganjil ya. Bukan pasti, penyebutnya harus ganjil ya. Maaf. Duh. Tapi A sama B-nya pembilangnya terserah ya mau genap atau ganjil ya. Berarti jika A dan D keduanya ganjil, maka karena karena B dan D ganjil, maka berarti AD tambah BC genap apa ganjil? Jadi genap Pak. Soalnya ganjil Jadi tambah ganjil. genap. Karena ganjil kali ganjil ganjil, ganjil kali ganjil ganjil, ganjil tambah ganjil jadi genap kan? Ya. Oke, berarti ini saya nggak usah ngomong panjang lebar ya. Jika A dan C keduanya genap, maka AD tambah BC itu genap ya. Sehingga ini jadi nol, ini jadi nol tambah nol. Jika salah satu dari A dan C genap dan yang lainnya ganjil, ini nggak usah saya cerita panjang lebar, maka kalau satu genap satu ganjil berarti AD tambah BC-nya ganjil kan ya? Sehingga jadi seperti ini. Sekarang kalau A sama C-nya keduanya ganjil, ya, ini saya lengkapi juga ya. Kita tekankan bahwa karena B sama D-nya ganjil ya, maka karena B dan D itu ganjil, maka AD tambah BC itu juga ganjil nanti. Kalau yang kedua, karena B dan D ganjil, berarti AD tambah BC-nya juga genap ya. Sehingga, tar, sehingga berarti ini jadi nol, ini jadi nol. Berarti sesuai ya. Kita selalu punya bahwa F dari A tambah B, ya. Kita selalu punya bahwa penjumlahannya itu selalu sama ya, 0 0 1 1 0 0 ya. Seperti itu. Oke, berarti untuk penjumlahan sudah terbukti ya. Ini baru penjumlahan nih, baru setengah jalan, belum selesai. Ya, sekarang kita ke perkalian. Kemudian, untuk setiap A perbedaan C per D elemen Q, kalau dikalikan jadi apa kalau perkalian pecahan? ACBD Pak. AC per BD. Nah, kira-kira nilainya gimana nih? Kapan A sama A kali C itu genap? Salah satunya genap Pak. Betul. Jika salah satu dari A atau C, jika paling sedikit salah satu dari A atau C genap, maka A kali C genap kan? Sehingga berarti nanti F dari AC per BD-nya jadi nol kan? Ya, FAC per BD-nya sama dengan kelas nol karena atasnya genap ya. Sementara berarti kalau FA per B dikali FC per D jadi apa coba? Oh bagus ini. Jadi di nol juga Pak. Kenapa jadi nol? Kan salah satunya genap. Berarti kan 0 kali 1 atau 0 kan. Ya sama dengan 0. Iya, salah satu dari ini nggak tahu ya FA per B atau FC per D berarti nanti jadi kelas nol kan? Jadi ini bisa di kelas satu kali nol atau kelas nol kali kelas satu. Jadi otomatis jadi kelas nol kan ya? Gitu. Ya? Oke. Berarti ini kan kasus pertama kalau paling sedikit genap kan ya? Berarti kasus keduanya gimana? Kalau keduanya ganjil, Betul, jika A dan C keduanya ganjil, apa akibatnya? AC-nya jadi ganjil. AC-nya jadi ganjil ya, sehingga FAC per BD jadi kelas berapa? 1. Satu ya. Berarti kalau yang FA per B kali FC per D jadi berapa kali berapa? Kelas 1 kali kelas 1. Kelas satu kali kelas satu jadi Kelas 1. kelas satu ya. Nah, berarti sudah ya terbukti bahwa penjumlahan dan perkalian sudah terbukti ya. Nah, ini biar kalian jelas ya. Saya akan tuliskan juga terbukti bahwa
FAB per CD itu sama dengan F dari A per B, F dari A per B ditambah F dari C per D ya untuk setiap A per B dan C per D di Q gitu. Nah, yang kedua sekarang ini kita juga tuliskan bahwa terbukti bahwa hasil kalinya juga memenuhi ya. Sorry. Ya. Ya sudah, berarti terbukti bahwa F adalah sebuah homomorfisme. Sip, ini kali ya. Gimana? Seru soalnya susah? Mantap ya. Sorry ya, gini. Mungkin kelihatannya selama ini saya banyak menyinggung, oh ini soal Olimpiade segala macam ya. Tapi asal kalian tahu aja, soal Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ONMIPA PT, itu banyak ambil soalnya dari buku ya. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa menguasai aljabar abstrak yang diajarkan di buku beserta soal-soal latihannya, itu sebenarnya kalian udah siap buat tanding di ONMIPA sebenarnya ya. Apalagi memang kami dari Prodi Matematika ini kan sedang mencari bibit-bibit yang hebat ya, mencari bibit-bibit juara berikutnya. Kita lihat siapa nih yang berpotensi gitu ya. Nah, kan lumayan nih kalau ada yang berpotensi bisa jadi pesaing berikutnya nih. Kita tunjukkan bahwa ya UNJ itu bisa bersaing dengan univ-univ di luar sana ya. Gitu. Kita majukan nih nama UNJ dan juga nama kalian masing-masing ya, mengumumkan nama kalian masing-masing di ajang nasional gitu. Ya. Oke. Berarti nomor 4 sudah terbukti. Sekarang kita balik ke modul, sekarang ke nomor 5. Kalau saya minta periksa berarti apa artinya? Belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Oke. Kenapa yang nomor 5 ini belum tentu benar? Terserah kalian sih, kalian mau klaim juga silahkan. Kira-kira ini homomorfisme atau bukan? Iya, Pak. Kalau homomorfisme kenapa? Karena kan eh, pen- determinan dari penjumlahan matriks itu kan bersifat determinan bisa dipisahkan determinannya. Jadi yaitu FA tambah B jadi determinan A tambah B jadi Yakin? FA tambah FB, Pak. Yakin gitu? Saya nggak yakin loh. Coba. Apakah determinan A tambah B sama dengan determinan dari A ditambah determinan B gitu? Coba. Saya nggak yakin deh. Fikri bisa kasih contoh yang salah atau yang lain juga bisa kasih nggak contoh matriks 2 kali 2 jumlah determinannya nggak sama. Siapapun yang mau kasih contoh, gampang aja. Siapapun, ini nggak selalu benar loh. Determinan A tambah B itu nggak selalu determinan A tambah determinan B. Coba kasih contoh gampang. Mau coba boleh nggak, Pak? Boleh Najwa, silahkan. 1001 sama 0002. Kamu mau kasih contoh itu. Oke, bagus. Itu contoh yang bagus. Tapi Najwa, kalau saya mau kasih sarannya lebih gampang, gimana kalau kamu, oke nggak apa-apa sih 0002 ya. Tadinya saya pengen 1001 tambahin 101 aja jauh lebih gampang lagi kan ya. Tapi nggak apa-apa, contohmu boleh. Oke, jadi F bukan homomorfisme. Karena sebagai contoh, tadi gimana tadi? Determinan dari 1001 ya tadi ya? Iya, Pak. Sama 0002 ya? Oke, boleh. Iya. 101 sama 0002. Coba ya, 1001. Ini determinannya berapa kalau 1001?
1. Satu. Oke. Kalau determinannya 0002, 0. oke. Sebagai contoh, itu determinannya 1 sama 0. Tetapi determinan dari... Kalau jumlahnya jadi berapa nih, Najwa? Kalau 1001 ditambah 002 jadi berapa? 1003. Oke, determinan dari 1003 berapa determinannya? 3, Pak. 3 ya. Tapi ini nggak sama dengan 1 tambah 0 nggak? Enggak, Pak. Nggak sama ya, tidak sama dengan determinan ini ditambah determinan ini kan? Tidak sama dengan determinan 101 tambah determinan 0002 kan ya? Gitu. Oleh karena itu, tidak semua matriks, tidak semua elemen A, B, elemen, tidak semua A, B elemen dari M22R, ya, itu memenuhi determinan A tambah B eh, sama dengan determinan A ditambah determinan B, atau terdapat, ya, langsung aja terdapat ini, ya udah, sehingga bukan homomorfisme berarti ya, sehingga F bukan merupakan homomorfisme ya, gitu. Oke, sip. Udah ya, berarti untuk homomorfisme berarti begitu ya beberapa contohnya ya. Oke, F bukan homomorfisme karena sebagai contoh ini ada yang determinannya jumlahnya tidak memenuhi ya. Oke, dan MH memenuhi itu sehingga F bukan merupakan homomorfisme ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait homomorfisme? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan terkait homomorfisme, saya ingin menanyakan ke kalian sifat yang sudah pernah kita pelajari. Coba, misalkan F itu adalah sebuah homomorfisme. Ini saya review lagi dari grup ya. Ini adalah homomorfisme. Yang jadi pertanyaan, berarti kalau identitas itu dipetakan kemana identitasnya G? Identitas apa? Identitas dari G dipetakan ke identitas dari H kan ya? Sekarang kalau inverse dari sebuah elemen A dipetakannya kemana? FA inversnya H. Dipetakan ke inverse-nya dari FA ya kan ya? Gitu. Nah sekarang ini kan kalau grup ya. Sekarang berarti kalau di gelanggang, berarti sifatnya gimana? Mirip banget. Jadi kalian kalau mau ngingat gelanggang, ingat aja grup. Mirip banget sifatnya. Kan kalau di grup kan identitas G dipetakan ke identitas H. Berarti kalau di gelanggang, siapa dipetakan ke siapa yang mirip? 0G ke 0H ya Pak? Betul. Unsur nolnya. Kalau saya sih kan R ke S ya. Unsur nolnya R dipetakan ke unsur nolnya S ya kan ya. Itu kenapa saya pakai panah ya? Harusnya sama dengan ya. Gitu. Oke? Betul. Nah, terus siapa lagi? Kan kalau nol dipetakan ke nol. Terus siapa dipetakan ke siapa? Setaranya? F minus A ke minus FA. Betul ya. F dari minus A itu sama dengan negatif dari FA ya. Ingat, kita tidak bisa ngomong sifat perkalian ya. Karena perkalian kan gak mesti ada inversenya, tapi kalau penjumlahan pasti ada inversenya kan? Berarti inverse penjumlahannya dipetakan ke inverse penjumlahan di sana ya, di S ya. Gitu. Oke? Jadi, teoremanya mengatakan bahwa kalau R itu gelanggang dan S itu gelanggang ya, dua gelanggang,
dengan penjumlahan dan perkalian masing-masing dan punya unsur 0 R dan ini bukan O ya, harusnya 0 S ya. Dan F itu sebelah kenapa G ke H? Nah, ini berarti saya harus masih banyak perbaiki tulisan ya. F dari G ke H itu adalah sebuah homomorfisme dari R ke S. Berarti nolnya R itu pasti dipetakan ke nolnya S. Yang kedua, untuk setiap A elemen R itu berlaku bahwa F dari negatif A itu sama dengan negatif dari FA ya. Saya tidak akan minta kalian untuk buktikan lagi ya. Saya anggap sudah lulus buktinya. Silahkan kalian buktikan dengan cara yang sama dengan teorema 2, 1, 2, 17 ya. Gitu. Oke. Dan juga kalian pasti kenal dong sama kernel sama image kan? Ya. Kalau kernel itu apa berarti kernel homomorfisme? Pemetaan ke identitas di SL. Iya. Semua elemen identitas apa? Identitas apa? Kalau di S? 0S. Iya. Kamu kalau ngomong identitas hati-hati ya, ada identitas perkalian atau identitas penjumlahan ya. Jadi di sini ada unsur 0 ya. Oke. Nah, jadi kalau dia dipetakan ke eh, unsur identitas, unsur 0, ini namanya kernel ya. Oke. Ini adalah kernel. Oke. Ini kernel. Tapi semuanya kalau dipetakan ke sana ya, kita nggak tahu nih himpunannya apa. Ini nanti jadi image ya. Tuh, kalau saya petakan seperti itu, terus saya pakai ini aja ya. Tuh. Nah, ini nanti jadi image ya. Oke, image dari F ya. Oke, ini image dari F. Kalau yang ini kan tadi kan kernel dari F ya. Jadi ada kernel sama ada image. Sama ya, mau gelanggang ya gitu ya. Kernel dari homomorfisme gelanggang itu adalah semua elemen yang dipetakan ke nol. Yang kedua, image itu semua peta yang mungkin dari F ya, gitu. Nah, buat latihan terakhir kita, tentukan semua kernel dan image dari semua homomorfisme pada tugas latihan 46 nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 5 tidak saya minta karena yang nomor 5 itu bukan homomorfisme, jadi nggak bisa ya. Oke, latihan terakhir kita hari ini. Tadi tuh ya, nomor 1 sampai nomor 4. Tuh, oke. Nah, sekarang yang nomor 1. Kernel F sama dengan apa berarti kernel F? Siapa yang dipetakan ke unsur identitas, unsur nol dari R? 0S, Pak. 0S. Nah, tapi kan S itu kan subgelanggang dari R ya kan ya? Berarti nolnya S sama dengan nolnya R kan? Ya? Jadi kernel dari F itu isinya hanya, ingat ya, tulisnya dalam notasi himpunan karena ini himpunan. Nol dari S, dan ini sama dengan nol dari R ya. Karena S itu adalah subgelanggang dari R ya. Gitu. Kalau image dari F apa image dari F? S itu sendiri kan. Betul, image dari F itu sama dengan S itu sendiri ya, karena semua elemen S dipetakan ke S sendiri. Jadi ya udah jadi S sendiri kan ya. Bagus, nice. Yang kedua, yang pemetaan FR sama dengan 0 elemen S. Kernelnya apa berarti kernelnya? F. R-nya bukan Pak? Kan dia ke 0S semua. Iya betul, kernelnya sama dengan seluruh R berarti kan ya? Bagus. Nah oke, kalau untuk kernel image mungkin lebih gampang ya, lebih lancar ya. Kalau image-nya apa image-nya?
Kalau image-nya apa nih yang nomor 2? R. R. Coba kita cek. Semua peta yang mungkin dari F itu apa aja berarti? 0S ya, Pak? Cuma 0S doang kan? Nggak ada yang lain kan? Unsur 0 di S. Selesai ya? Unsur 0 di S. Udah, ya? Gitu. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 menarik nih. Kalau kernelnya siapa kernelnya coba? Kalian kalau ngomongin kernel, kalian pikirkan dulu identitas di Zn ya. Identitas di Zn itu siapa ya? 0 ya, Pak? Bukan 0 doang ya, kelas 0 kan? Kalau di Zn, siapa yang dipetakan ke kelas 0? Kelipatan dari N. Betul, bilangan kelipatan N kan? Himpunan bilangan kelipatan N bagaimana cara menulisnya? KE. N untuk setiap K anggota bilangan asli. Itu bentuknya. Kalau himpunannya, himpunan bilangan NZ kelipatan N. bukan? Betul, Zidan. NZ ya. Kernelnya adalah NZ. Nah, kalau image-nya apa coba image-nya? Image-nya apa coba image-nya? Semua peta yang mungkin dari Z ke Zn gimana ini berarti? Ya ini, 3 menit lagi. Pokoknya selesai latihan ini udah kita sudahi saja. Karena saya juga mau pergi habis ini. Ini nomor 3 sama nomor 4. Image-nya sama dengan apa image-nya? Z, kelas Z bisa nggak, Pak? Kelas Z. Kelas, tapi Z maksudnya gimana kelas Z? Atau Z, Pak? Enggak dong. Kan gini. Ini kan dia memetakan dari Z ke Zn. Nah, kalau saya tanya image, siapa aja sih semua elemen di Zn yang punya prapeta? Siapa aja coba? 0 sampai N-1 kan, Pak? Semuanya kan, kelas 0, kelas 1 sampai kelas N-1 kan, punya prapeta kan? Jadi kelas 0, kelas 1, kelas 2 sampai kelas N dikurang 1 kan? Ini berarti sama dengan, kalau dikumpulin sama dengan siapa ini semuanya berarti? ZN, Pak. Sama dengan Zn sendiri berarti ya. Oke, image-nya berarti ini. Yang terakhir, kernelnya siapa kernelnya? A bilangan genap. Iya, bukan A bilangan genap. Kernel F itu berarti adalah semua pecahan A per B yang kayak gimana berarti? Yang memenuhi apa berarti? Apanya genap tadi? A-nya genap A. ya? Ya, Oke, A-nya genap ya. Oke, A-nya genap. Lalu, B-nya ganjil. ap- oke, boleh ya. Oh benar-benar. A-nya genap, B-nya ganjil ya. Karena kalau A sama B-nya sama-sama genap, ini bisa disederhanakan ya. Jadi A-nya genap, B-nya ganjil. Bagus. Kalau image-nya apa image-nya berarti? Kelas 0, kelas 1. Atau Semuanya bisa ya kan ada yang penyebut pembilangnya genap, ada yang pembilangnya ganjil kan? Berarti kelas 0 sama kelas 1 dikumpulkan jadi apa ini? Z2. Z2 ya. Oke deh. Gitu ya. Kernel sama image ya. Oke, kalau begitu minggu depan kita akan pertemuan luring ya. Nanti di luring kita akan bahas ideal dan kelanjutannya ya. Oke deh. Kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Silakan kita on cam dulu. Kita akan dokumentasi. Jangan lama-lama ya. Karena saya mau pergi juga, terus tiba-tiba ini ada telepon dari siapa juga. Ya, nah, oh nggak tahu deh kayaknya ya udahlah, aman. Oke,
Saya akan ambil seadanya saja ya. Siap-siap. Oke, udah pada nyalain kamera, good. Oke, semuanya saya akan mulai ambil ya. Satu, dua, tiga. Oke. Dah, cukup satu halaman saja karena tidak banyak yang menyalakan kamera. Berarti dokumentasi kita cukup sampai sini. Oke semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya pada kelas kali ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengajaran saya pada hari ini. Oke, sekian aja berarti kelas hari ini. Kita ketemu lagi berarti minggu depan hari Selasa dan Kamis ya secara luring ya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.